wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya Ahmad Abu Afkar akan mempresentasikan hadis tarbawiyah yang berjudul tentang pengaruh orang tua. Lafaz hadis dan terjemahannya yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada seorang anak Adam melainkan dilahirkan atas fitrah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunashiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Tuntajul bahimatun jam'a. Bagaikan seekor binatang melahirkan seorang anak. Hal tuhissuna fiha min jad'a. Bagaimana pendapatmu, apakah didapati kekurangan? Summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim. Tetaplah atas firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lanjut mufradat. Yang pertama mauludin, yaitu anak yang dilahirkan. Alal fitrah, yang berarti atas fitrah, ciptaan asal yang dibawa sejak lahir. Yuhawwidani, mereka membuatnya menjadi beragama Yahudi. Wa yunashirani, dan mereka yang membuatnya menjadi beragama Nasrani. Au yumajjisani, atau mereka yang membuatnya beragama Majusi. Tuntaju itu berarti ia melahirkan. Dengan al-bahimat, yaitu binatang ternak. Jam'a sempurna, min jad'a daripada kekurangan. Lanjut syarah hadis di atas atau yang barusan saya bacakan itu menjelaskan tentang status fitrah setiap anak, bahwa statusnya bersih dan Islam baik anak seorang muslim ataupun non muslim. Kemudian orang tuanya lah yang memelihara dan memperkuat keislamannya atau bahkan mengubah menjadi tidak muslim, ya, seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Di sini memperkuat bahwa pengaruh orang tua sangat dominan dalam membentuk kepribadian seorang dengan faktor-faktor pengaruh pendidikan lain. Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik anaknya. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada dari seorang anak Adam melainkan dilahirkan atas fitrah Islam. Lanjut, ada beberapa redaksi teks hadis ini yang berbeda dalam beberapa buku untuk hadis sekalipun maknanya sama. Antara lain sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim. Riwayat lain sebagai berikut. Contoh, riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Hibban, kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Terus ada riwayat Al-Baihaqi, terus Ahmad dalam riwayat lainnya, dan Malik. Ma min mauludin fi bani Adam illa yuladu 'alal fitrah. Kullu insanin tariduhu ummuhu 'alal fitrah. Kata fitrah berasal dari bahasa Arab yang kemudian sudah menjadi bahasa komunitas Indonesia atau bahasa Indonesia jadian, kata 'Misalnya, mengangkat fitrah manusia.
namun tetap harus dipelihara maknanya menurut asal kelahirannya secara fitrah, karena ia mengandung makna yang religius. Karena fitrah bukan saja bawaan sejak lahir seperti naluri dan jati diri seseorang, akan tetapi sangat berkaitan dengan esensi dan rahasia fitrah itu sendiri yang masih dipandang semu oleh sebagian orang. Nah, secara etimologi, kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata fatara yafturu fatran wa fitratan, yang berarti yaitu terbelah dan tumbuh. Nah, misalnya fitrona bul ba'ir, onta itu terbelah dan tumbuh gigi taringnya. Tumbuhnya gigi taring dengan membelah daging gusi mengawali asal kejadiannya, dan itu disebut fitrah. Yang kedua, ciptaan awal. Misalnya firman Allah dalam QS Al-An'am ayat 79 yang artinya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dalam ayat di atas, ciptaan langit, bumi adalah ciptaan Allah yang tidak ada contoh sebelumnya dan tidak ada yang menyerupainya. Demikian juga ciptaan Allah yang lain seperti bentuk manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani, adalah disebut dengan fitrah. Seperti itu ya. Yang ketiga, dalam berbagai kamus besar bahasa Indonesia pada umumnya diartikan sifat asal, bakat, pembawaan, perasaan, agama, ciptaan yang ada pada setiap sesuatu pada awal kejadian, insting dan bawaan sejak lahir, baik berbentuk fisik, psikis, rohani atau sifat dan norma, baik pada manusia maupun makhluk yang lain. Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa arti fitrah ciptaan awal asal kejadian, insting dan bawaan sejak lahir. Mungkin ia lebih dekat dengan insting, sekalipun tidak sama persis, karena fitrah makna cakupannya meliputi naluri dan jati diri baik secara lahir maupun batin. Sedangkan insting lebih bersifat potensi batin saja untuk pembimbing melakukan aktivitas pekerjaan. Kemudian sebagai perbandingan, pengertian fitrah dalam terminologi sunnah bergantung pada konteks hadis riwayat Muslim. Itu menyebutkan asyru minal fitrah, ada 10 fitrah, dan pada riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun minal fitrah al-khidan wal istihdad wa taqlimul atfar wa nadful ibti wa qashu syarib muttafaq alaih. Fitrah itu ada 5 atau 5 macam dari fitrah. Yang pertama khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Arti fitrah pada hadis tersebut adalah karakter yang diciptakan Allah untuk manusia dan harus dilakukannya, atau diartikan sunnah dari dahulu yang dipilih para nabi dan sesuai dengan syariat, atau Al-Khattabi menyatakan fitrah menurut mayoritas ulama diartikan sunnah ya. Fitrah itu bisa diartikan sunnah. Selanjut secara hadis, berbeda dengan makna fitrah pada hadis di atas, setiap anak dilahirkan pada fitrah. Makna fitrah di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama ada al-khilqah, yaitu ciptaan awal sejak dilahirkan yang masih netral, tidak diketahui iman dan kufurnya sehingga mencapai umur balik. Terus yang kedua ada al pada kata al-fitrah atau al-fitrah dalam bahasa Arab, yang bermakna fitrah yang sudah dimaklumi. Maknanya fitratu abawai, fitrah anak mengikuti fitrah orang tuanya.
fitrah anak Islam jika orang tuanya muslim dan sebaliknya. Dan yang ketiga, fitrah diartikan agama Islam. Jadi setiap anak yang lahir membawa fitrah yakni agama Islam sekalipun dari orang tua yang non muslim. Nah, pendapat terakhir ini didukung oleh beberapa alasan. Yang pertama, ditunjuki oleh perkataan Abu Hurairah setelah menyampaikan periwayatan hadis tersebut. Melalui sanad yang berbeda, kemudian ia membaca Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang bermakna fitrah pada ayat tersebut jelas agama Islam, karena kalimat sebelumnya pada ayat tersebut Allah berfirman pada permulaan ayat tersebut, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Terus yang kedua yaitu firman Allah dalam Quran Al-A'raf ayat 172, ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan diambil kesaksiannya atas jiwa mereka, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Terus kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhannya. Ayat di atas secara dialogis mengisyaratkan adanya penguatan dan persaksian terhadap Tuhan sejak manusia belum lahir secara fisik di dunia ini sudah mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi masih belum ada di dalam kandungan itu sudah menyatakan. Lanjutannya, Nabi SAW tidak mengatakan fa'abawa isliman, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Islam. Nabi SAW hanya mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Terus ada yang keempat yaitu menurut Ibnu Al-Qayyim, interpretasi kata fitrah selain Islam dipengaruhi oleh aliran Qadariyah yang berpendapat bahwa kufur dan maksiat bukanlah kodok Tuhan, akan tetapi oleh manusia sendiri. Empat alasan di atas sangatlah signifikan dalam mendukung makna agama Islam bagi kata fitrah dalam sunnah di atas, dan sekaligus dapat meluruskan asumsi aliran pendidikan yang berbau komunis yang menolak fitrah secara Islam, bahkan menolak wujudnya Tuhan atau paham yang akhirnya menjadikannya semacam agama, tetapi tidak sesuai dengan fitrah. Komunisme berpendapat bahwa manusia bagaikan binatang atau material lain. Ia bersih dari potensi apa saja. Kita bisa menciptakannya sesuai dengan selera kita sendiri. Komunisme. Dalam hal ini konsep pendidikan dalam sunnah ada kemiripan dengan aliran konvergensi yang dipelopori oleh William Stern. Sekaligus tidak sama persis dan memang berbeda. Teori aliran konvergensi ini adalah mengkompromikan dua teori aliran pendidikan di atas, yaitu melegitimasi adanya potensi bakat anak sekalipun bakat ini terbaik dan perlunya pengaruh pendidikan. Oleh karena itu segala asas, tujuan, materi dan segala tindakan dalam pendidikan harus menunjang fitrah tersebut. Tidak boleh kontra, bahkan tidak boleh mengubah fitrah tersebut. Mungkin itu saja. Terus pelajaran yang bisa dipetik dari hadis barusan yaitu yang pertama, makna fitrah boleh beragam dan berbeda di kalangan para pakar pendidikan.
Akan tetapi di dalam konteks keimanan dan perspektif sunnah, mayoritas ulama memberikan makna agama Islam yang suci lahir dan batin. Dan yang kedua, pendidikan fitrah anak merupakan amanat dari Tuhan yang secara khusus dipukulkan di atas pundak kedua orang tuanya. Yang ketiga, kewajiban pendidikan adalah menjaga kesucian fitrah dari pengaruh pendidikan atau pengaruh pendidikan yang kotor yang ingin mengubah kesucian fitrah tersebut. Dan yang terakhir yaitu aspek pendidikan fitrah sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan, karena ia merupakan landasan utama dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. Untuk biografi singkat perawi hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu bernama asli Abdus Syamsi. Terus saat masuk Islam berganti nama Abdurrahman bin Al-Syakr. Menurut Baqi bin Mukhlid, ia meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Bila ada kekurangan atau kelebihan atau kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.